Di era digital ini, teknologi semakin memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas. Salah satu inovasi yang telah diterapkan di Indonesia yaitu Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE ini adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang digunakan untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. ETLE bertujuan untuk meningkatkan disiplin pengguna jalan, mengurangi angka kecelakaan, dan mempermudah proses penegakan hukum. Selain itu, sistem ini dapat mempercepat pengelolaan data pelanggaran dan meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum. Sistem ini mengintegrasikan kamera dan perangkat lunak untuk menangkap gambar kendaraan yang melanggar, seperti beberapa contoh pelanggaran yang dapat direkam oleh kamera ETLE. Penggunaan CCTV lalu lintas atau bisa disebut dengan ETLE yang telah diuji coba di berbagai daerah, mengundang banyak pro dan kontra, terutama bagi pengendara yang belum banyak memahami tentang perkembangan teknologi. Tidak hanya pengendara saja yang mengalami kendala, tetapi juga pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti sistem ETLE ke depannya. Banyak sekali kendala pada penerapan sistem ETLE ini. Yang pertama, keterbatasan kapasitas dan ketersediaan kamera CCTV ETLE dari Korlantas. Yang kedua, disintegrasi data perekam kamera CCTV ETLE dari Korlantas, Polda, dan instansi lain. Kurangnya ketidakbersatuan aplikasi karena belum optimalnya integrasi data. Ketiga, inkoneksitas data ERI, RTMC, BPKB, SIM, STNK, e-tilang, TAR, Dinas Perhubungan, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bank. Kamera ETLE lebih berfungsi pada plat nomor kendaraan, bukan pada identitas pengendara. Sistem ETLE terkadang bisa salah mendeteksi pelanggaran, misalnya karena pantulan atau nomor kendaraan yang mirip. Hal ini bisa menyebabkan orang yang tidak bersalah mendapatkan tilang. Dilansir dari seputar news yang sistem CCTV ETLE dalam pelaksanaannya menghadirkan banyak masalah yang justru merugikan beberapa masyarakat. Salah satu masalah terbesar adalah kesalahan deteksi, di mana warga yang mematuhi peraturan lalu lintas kerap kali menerima surat tilang secara keliru. Kesalahan ini disebabkan oleh ketidaktepatan sistem dalam mengenali plat nomor dan mendeteksi konteks pelanggaran. Akibatnya, warga yang tidak bersalah harus mengorbankan waktu, tenaga, dan menyediakan bukti untuk membatalkan tilang yang keliru. Masalah ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem, karena lebih banyak menambah keresahan dan beban bagi masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Perhubungan memanfaatkan teknologi ini untuk membuat produk berbasis elektronik sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas. Dikutip dari jurnal CCTV Panuntun 2021, analisis tingkat kesadaran masyarakat Kota Magelang dalam berlalu lintas sebelum dan sesudah diberlakukannya tilang elektronik atau e-tilang. Dengan adanya inovasi tilang elektronik ini, diharapkan dapat mengefisiensi waktu kinerja, transparansi kasus pelanggaran, karena dalam tilang elektronik ini, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening bank milik pelanggar, yang tentunya akan mencegah terjadinya pungli. Selain itu, adanya tilang elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, karena tilang elektronik akan memantau dan mengawasi pengguna jalan setiap saat dengan teknologi. Secara keseluruhan, ETLE adalah langkah positif menuju pengelolaan lalu lintas yang lebih baik dan aman. Namun, keberhasilan sistem ETLE sangat bergantung pada komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum,
hingga masyarakat. Jika semua elemen ini bersinergi, bukan tidak mungkin ETLE akan menjadi model penegakan hukum yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Mari bersama-sama dukung implementasi ETLE demi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.